Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, kembali lagi bersama saya Respiandi dalam channel Bumi Kita. Baik, kegiatan kita kali ini adalah melakukan pemanenan. Mungkin sahabat tani bertanya-tanya, apa kabar jagung ketan yang kita tanam 2 bulan yang lalu. Nah, hari ini sampailah kita pada hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu melakukan pemanenan jagung ketan. Bagi sahabat tani, tidak perlu bingung ya. Ini juga sudah kami lakukan pemanenan sebetulnya. Sudah beberapa hari, cuma tidak sempat untuk melakukan dokumentasi karena orderan yang banyak dan juga mendesak. Waktu juga semakin sedikit. Jadi ya kami sisakan 1 bedeng untuk dokumentasi ke sahabat tani. Nah, seperti inilah hasil dari jagung yang kita tanam 2 bulan yang lalu. Jika sahabat tani mengikuti channel ini dari awal, mungkin sahabat tani sudah melihat ya, ada review tanaman jagung ketan varietas jantan. Nah, jika sahabat tani bandingkan dengan review yang waktu itu, tanaman jagung ketan yang kita tanam periode kedua ini terbilang kurang sukses ataupun kurang berhasil. Karena coba sahabat tani lihat di sini. Ini bambu di sini. Rata-rata di daerah belakang ini, bagian ini tidak tumbuh. Tumbuh, cuma tidak bertambah tingginya. Hanya lebih kurang ya, kalau ini lebih kurang 1 meter ya. Ini sudah berbunga. Tidak ada buahnya sahabat tani. Ada deng. Ada. Nah, ini cocoknya hanya di sayur bening. Nah, tetapi sudah masuk ke sini, sudah mulai. Ini pengaruh tanah ya di bawah rumpun bambu itu. Memang dari dulu ketika tanaman mentimun, kacang panjang, memang di daerah belakang ini, terutama di daerah bambu sana di situ, itu memang tidak mau tumbuh, cuma ya tingginya paling 1 meter kayak gitulah. Mungkin bagi yang tahu penyebabnya, silakan kita sharing di bawah ini. Untuk ukuran buah, kalau kita bandingkan pada waktu itu, ukuran buahnya kalah jauh. Buah yang ini kalah jauh. Ini tergolong buah-buah yang sangat kecil, tetapi untuk isinya sangat sedikit yang ompong, padat semua walaupun buahnya kecil. Ini mohon maaf ya sahabat tani, tidak nampak wajah saya dan tidak suara saya terdengar dengan jelas. Nah, ini kecil, kita ambil saja, mungkin bisa di sayur benih. Kita ambil aja semuanya. Ini kebetulan ada yang mesen 20 kilo, tapi ini kita cukup atau tidak. Nah, ini dia, coba. Jadi ada buah yang sudah saya buka. Nah, buahnya sudah sangat bagus warnanya. Tapi di sini ada yang bagian ompong. Tapi jarang sih yang dapatnya kayak gini. Biasanya kayak gini. Nah, kayak gini dia. Kecil, tapi sangat padat. Dan nggak ada yang bagian-bagian ompong. Hanya di sini. Ini pipih ya. Kalau di padi itu kosong. Tapi nggak kosong sih. Ada juga. Nah, kita coba buktikan. Coba pakai kamera depan ya. Nah, kelihatan. Oke. Sorry ya sahabat tani ya. Nah, ini coba. Ini udah sangat kecil. Ukurannya ini atau beratnya ini lebih kurang ya mungkin 100 gram.
Kalau ukuran normalnya itu, apalagi di kemasan benihnya itu, ukuran normal dari jagung ketan ini beratnya itu sekitar 220 sampai 280 gram satu buahnya ini. Tapi ini tidak mencapai, itu yang tadi saya katakan, karena kurang berhasilnya. Nah, ini dia. Kelihatan tidak? Tidak ada yang ompong. Seperti ini rata-rata buahnya. Warna ungu dari jagung ketan ini memiliki kandungan antosianin yang sangat tinggi, sehingga bagus untuk kesehatan kita dan juga metabolisme kita. Ada beberapa jurnal yang mengatakan kalau jagung ungu ini atau jagung ketan ini yang berwarna ungu itu bisa mencegah kanker. Nah, mungkin nanti akan saya coba tampilkan di layar sini, coba tampilkan nanti jurnal yang mengatakan hal tersebut. Itu bisa mencegah kanker, baik itu kanker paru-paru segala macam, itu bisa bisa mencegah ya, bukan mengobati, tapi bisa mencegah. Kandungan antosianinnya tadi bisa mencegah kanker tersebut. Sepertinya hanya itu saja. Oh iya, untuk pemasarannya sendiri, banyak kawan-kawan yang bertanya, bagaimana pemasaran dari jagung ketan ini, Bang? Nah, pemasarannya itu kami sekarang melakukan pemasaran mandiri. Artinya kami yang menanam dan kami juga yang memasarkan, tidak kepada tengkulak, tetapi kami langsung menuju ataupun face to face kepada customer. Nah, harganya ini yang sangat fantastis sahabat tani. Makanya saya ingin merekomendasikan kepada sahabat tani, kalau misalnya tanahnya sangat cocok ditanam tanaman jagung, coba ditanam juga tanaman jagung ketan ini, karena dari segi harga ini sangat menguntungkan. Untuk harganya tersebut, kami harga paling rendah itu 10.000 per kilo. Untuk 1 kilonya itu rata-rata buahnya 4, 5 dan juga ada yang 6, tergantung dari besar kecilnya. Nah, 10.000 per kilo, tapi juga harganya juga berbeda-beda. Setiap daerah yang kami masuki nanti untuk melakukan penjualan, kami juga menaikkan sedikit harganya, juga memikirkan untuk biaya minyak ya, atau transportasinya. Nah, itu di daerah-daerah yang cukup jauh, itu kami membuka harga lebih kurang 15.000 per kilo. Nah, untuk hari ini pemesanan yang 20 kilo ini akan kita kirim ke daerah Tapung. Nah, itu harganya di sana lebih kurang 15.000 per kilo. Dan untuk di daerah Pekanbaru, kami itu membuka harga lebih kurang 15.000 per kilo juga. Nah, itu dia. Jadi sistem pemasaran yang seperti ini sebenarnya sangat bagus. Tetapi kelemahannya adalah ketika nanti kita memiliki lahan terlalu besar, katakanlah 1 hektar, itu kita lakukan penjualan sistem ecer, itu sangat sulit. Karena dari pengalaman kami pribadi, itu orang yang membeli itu hanya 1 kilo, 2 kilo, jarang sekali yang memberi 5 kilo. Mungkin karena ekonomi juga sulit. Jadi kalau misalnya lahan kita hanya ya sebesar ini, saya rekomendasikan kita lakukan penjualan secara langsung kepada konsumennya, tidak melalui tengkulak. Tapi ketika lahan kita katakanlah sangat luas sampai 1 hektar, mungkin solusi terbaik adalah kepada tengkulak. Nah, seperti itu. Sekian dari saya panen jagung ketan pada hari ini. Mohon maaf sudah lama tidak melakukan posting video. Memang beberapa belakangan ini, baik saya maupun kameramen sangat sibuk, sehingga ya seperti inilah. Tapi yang tidak, pada hari ini kita selesai untuk budidaya tanaman jagung ketan ini. Oh iya, sedikit saya ingin meringkas kegiatan tanaman jagung ya. Siklus dari tanaman jagung ini, jagung ketan, ini sangat mudah. Kita hanya melakukan penanaman, yang kedua kita melakukan pemupukan, dan yang ketiga kita melakukan pengendalian hama. Nah, untuk penanaman sudah ada videonya, untuk pemupukan juga sudah ada, dan untuk pengendalian hama itu yang paling banyak menyerang adalah hama ulat.
Nah itu juga sudah ada rekomendasi pestisida yang digunakan apa, bahan aktifnya apa, sudah ada di video kita sebelumnya. Nah selanjutnya itu adalah perawatan penyiangan. Nah seperti itu saja, hanya penanaman, penyiraman jarang sekali, kecuali cuaca betul-betul ekstrim atau kemarau. Pemupukan, penyiangan, pemanenan, hanya 5 langkah. Nah budidaya tanaman jagung sangat cocok untuk kawan-kawan yang hanya memiliki waktu sedikit di kebun. Tapi jika memiliki waktu banyak, mungkin juga bisa, tapi dengan catatan lahan yang sangat luas. Saya Rizky Andi, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.